Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin pagi ini tanggal 14 November 2022. Waktu begitu cepat. Besok ada acara KTT G20 Bapak ya. Saya akan berdoa malam ini, hari ini, pagi ini. Dan nanti malam juga saya mau berdoa. Mari kita sama-sama berdoa supaya Indonesia diberkati Tuhan. Dan saya juga akan selalu berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu ada pergumulan, ada masalah, silakan mau hubungin pribadi dengan saya Bapak ya. Bisa hubungan pribadi WhatsApp, silakan. Saya hamba Tuhan, anak Tuhan Yesus. Kita sama-sama anak Tuhan Yesus. Tuhan tidak melihat rupa, saya juga tidak melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Saya juga, yang penting hati kita bersih tulus di hadapan Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati Bapak Ibu. Sebab tertulis di dalam 1 Samuel pasal 16, pada waktu Tuhan perintahkan Nabi Samuel hamba Tuhan untuk mengangkat Daud. Pikirnya Samuel, anaknya Isai itu kan ada 8 Bapak Ibu ya. Daud yang paling kecil. Dia pikir anaknya Isai itu banyak yang berbadan besar, bagus. Wah, ini yang layak jadi raja. Ya. Kalau saudara baca dalam 1 Samuel pasal 16, baru itu saya mau baca ayat yang ke-6. Ketika mereka tuh masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ini pandangan manusia lihat rupa. Pikirnya Samuel, oh Eliab berbadan bagus, hebat, ini cocok menjadi raja, diurapinya. Tapi apa firman Tuhan di ayat ke-7 kepada Samuel? Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin, haleluya. Tuhan lihat hati Bapak Ibu loh. Tuhan lihat hati saya. Semua transparan, tidak ada satu pun yang tersembunyi. Tertulis di dalam Yeremia pasal 17. Saya mau baca Bapak Ibu. Yeremia 17 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Amin. Inilah Tuhan. Dia lihat hati kita. Tidak bisa dibohongin. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Pagi ini kita datang kepada Yesus. Sebelum kita beraktivitas di hari Senin ini, mari datanglah kepada Yesus. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kita firman Tuhan di dalam Mazmur 139. Nanti saya mau baca. Karena Tuhan lihat hati. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Inilah Tuhan. Mazmur 139 ayat 1 dan 2. Nanti saya mau baca lagi ayat 3 dan berikutnya. Sambil saya mau menyanyi, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, tapi hati hamba yang selalu kau cari. Tuhan lihat hati. Hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang mencintai Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mau beri tempat buat Yesus. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Haleluya. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin, haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari,
biar kau temukan di dalamku, amin. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin, haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Saya membacakan ayat dalam Mazmur 139 ayat yang ketiga dan 4 dan seterusnya. Engkau memeriksaku kalau ku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurang aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Amin, haleluya. Tuhan Maha tahu, Maha segala-galanya. Dia tahu persis kalau Bapak Ibu saat ini sungguh-sungguh ikut Tuhan atau tidak. Tuhan Maha tahu. Dia segala-galanya. Mata Tuhan ada di segala tempat dalam Mazmur Sulaiman 15 ayat 3. Ayat ke-7, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Amin, haleluya. Yang Kau cari hati hamba yang selalu aku memerlukan. Aku butuh Engkau. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku, amin. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Kau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami selalu bersyukur kepada-Mu dan mau selalu memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan yang sempurna, nama Tuhan yang maha mulia. Ku puji Engkau kekal selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Sebab Engkau-lah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Aku sadar Bapa bahwa aku dalam cinta Tuhan. Sucikan mulut kami Bapa sebentar kami membaca firman Tuhan. Kuduskan pikiran kami, hati kami, biar firman-Mu Bapa ku simpan dalam hati kami, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan.
Biar sebelum kami beraktivitas hari ini, kami berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara kami semua, anak-anak-Mu Bapa. Kau jamah kami semua, supaya kami semua mencintai Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, sebab Engkau memang teratas di atas segala-galanya. Terima kasih, ampuni Bapa segala dosa kami, kesalahan kami, kekilafan kami. Kalau ada yang tidak berkenan, ampuni Bapa. Roh Kudus bentuk hidupku, supaya kami melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara sama Tuhan. Biar hari-hari kita senantiasa melangkah bersama Tuhan. Karena Tuhan tahu, Bapak Ibu, tema firman Tuhan pagi ini, yaitu di dalam Ayub pasal 34, dengan tema, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, dengan tema, karena matanya mengawasi jalan manusia, dan Ia melihat segala langkahnya. Amin. Dia tahu persis pagi ini, kalau kita dengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan, berdoa, Tuhan tahu mas segala-galanya. Tuhan Yesus tidak dibohongi. Termasuk kalau Bapak Ibu tidak berdoa, jangan sampai Bapak Ibu selalu berbuat dosa. Tapi mari kita berbuat di dalam kebenaran Tuhan, melangkah di dalam rencana Tuhan. Amin. Semua baca mari Ayub 34 ayat 1, demikian firman Tuhan. Maka berbicara Elihu, dengarkanlah perkataanku, kamu orang-orang punya hikmat. Berilah telinga kepadaku, kamu orang-orang berakal budi. Karena telinga itu menguji kata-kata, seperti langit-langit mencekap makanan. Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang adil, menentukan bersama-sama apa yang baik. Karena Ayub berkata, aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Kendati aku mempunyai hak, aku dianggap berdusta. Sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh lagi. Siapakah seperti Ayub yang minum hujatan terhadap Allah seperti air, yang mencari persekutuan dengan orang-orang melakukan kejahatan dan bergaul dengan orang-orang fasik. Karena ia telah berkata, tidak berguna bagi manusia kalau ia dikenan Allah. Oleh sebab itu, kami orang-orang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada yang Maha Kuasa untuk berbuat curang. Malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya, dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Sungguh Allah tidak berlaku curang, yang menguasa tidak membengkokkan keadilan. Siapa mempercayakan bumi kepadanya? Siapa membebankan alam semesta kepadanya? Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. Jikalau engkau berakal budi, dengarkanlah ini, pasanglah telinga kepada apa yang kau ucapkan. Dapatkah pembenci keadilan memegang kekuasaan? Dan apakah engkau mau mempersalahkan dia yang adil dan perkasa? Dia yang berfirman kepada raja, hai orang dursila, kepada para bangsawan, hai orang fasik. Dia yang tidak memihak kepada para pembesar, dan tidak mengutamakan orang yang terkemuka daripada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangannya. Dalam sekejap mata mereka mati, ya, pada tengah malam. Orang dikejutkan dan binasa. Mereka yang perkasa dilenyapkan bukan oleh tangan orang. Karena matanya mengawasi jalan manusia, dan ia melihat segala langkahnya. Tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut, di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Karena bagi manusia ia tidak menentukan waktu untuk datang menghadap Allah supaya diadili. Orang-orang perkasa ditemukannya dengan tidak diperiksa. Dan orang-orang lain diangkatnya ganti mereka. Jadi ia mengetahui perbuatan mereka, dan menggulingkan mereka di waktu malam, sehingga mereka hancur lebur. Mereka ditamparnya karena kefasikan mereka, dengan dilihat orang banyak. Karena mereka meninggalkannya, dan tidak mengindahkan satupun daripada jalannya. Sehingga mereka menyebabkan jeritan orang miskin naik ke hadapannya. Dan ia mendengar jeritan orang sengsara kalau dia berdiam diri. Siapa akan menjatuhkan hukuman? Kalau dia menyembuhkan wajahnya, siapa akan melihat dia? Baik itu sesuatu bangsa atau orang seorang. Supaya jangan menjadi raja orang fasik. Ia adalah jerat bagi orang banyak. Tapi kalau seseorang berkata kepada Allah, aku telah menyombongkan diri, tetapi aku tidak akan lagi berbuat jahat. Apa yang tidak aku mengerti, ajarkanlah kepadaku. Jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi. Menurut hikmatmu,
Apakah Allah harus melakukan pembalasan? Karena engkau yang menolak, jadi engkau jugalah yang harus memutuskan, bukan aku. Katakan apa yang engkau tahu. Maka orang-orang berakal budi dan orang mempunyai hikmat yang mendengarkan aku akan berkata kepadaku. Ayub berbicara tanpa pengetahuan dan perkataannya tidak mengandung pengertian. Akhirnya Ayub diuji terus menerus karena ia menjawab seperti orang-orang jahat. Ayat 37 yang terakhir. Karena ia menambahkan dosanya dengan pelanggaran. Ia mengepalkan tangan di antara kami dan banyak bicara terhadap Allah. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam kitab Ayub pasal 34 ayat 1 sampai 37. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Mari kita senantiasa mencinta Tuhan. Kita mau setia dan taat kepada firman Tuhan, sehingga hidup kita didapati berkenan kepada Tuhan. Karena tema firman Tuhan pagi ini yaitu karena matanya atau mata Tuhan mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkahnya. Itu tertulis di dalam Ayub 2 ayat 21. Ayub 34 ayat 21. Karena matanya mengawasi jalan manusia dan melihat segala langkahnya. Amin. Tuhan maha tahu mas segala-galanya. Apa yang kita pikirkan. Apa yang kita hendak rencanakan. Apa yang sudah kita kerjakan. Baik masa lalu, ratus tahun yang lalu, dosa-dosa manusia. Semua terbuka jelas di hadapan Tuhan. Itulah Tuhan. Kalau tidak tahu itu bukan Tuhan, saudara. Karena itulah Tuhan yang maha tahu mas segala-galanya. Dan tertulis pula di dalam Amsal Sulaiman 15. Sudah saya bacakan tadi. Tuhan melihat hati batin semua. Tuhan maha tahu. Tuhan tidak bisa dibohongin, saudara. Saudara boleh bohongin manusia, tapi Tuhan tidak bisa dibohongin. Karena mata Tuhan ada di segala tempat. Tertulis Amsal Sulaiman pasal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin. Kemanapun kita pergi bisa menjauh dari Tuhan. Tidak bisa. Seperti di dalam Mazmur 139 ayat yang keempat. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Amin. Bahkan kita sebelum lahir ke dunia ini, Tuhan sudah punya rencana di dalam kehidupan kita. Jadi tatanan Tuhan, perencanaan di dalam kehidupan kita ribuan tahun yang lalu, jutaan tahun yang lalu, miliaran tahun yang lalu. Tuhan maha tahu mas segala-galanya. Dahsyat Tuhan itu, saudara. Maka kita tidak boleh main-main. Maka saya takut sama Tuhan. Saya cinta firman Tuhan, saya cinta Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sangat mencintai Engkau Tuhan. Dan aku mau taat kepada firman Tuhan. Kan apa yang saya kerjakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, jerih payah kita di dalam pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Karena Tuhan punya rencana indah di dalam kehidupan kita. Coba, saya mau baca ini. Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau pakai Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya sebagai nabi-nabinya Tuhan, sebagai alat-alatnya Tuhan, supaya hidup yang di dunia sekali jangan pernah menjadi orang yang sia-sia, menjadi orang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi pegangan saya seperti dalam Roma pasal 9 ayat 21. Tuhan, pakailah hidupku ini menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Supaya hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Oleh itu mari biar hari-hari yang kita jalani, karena Tuhan maha tahu segala langkahnya, biar kita berserah total kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang tahu segala-galanya. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Apa yang menjadi kerinduan saudara dan saya? Yang terbaik. Tubuh jiwa roh kita adalah milik Tuhan. Serahkan seluruh hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Tubuh jiwa roh kita, berikan yang terbaik. Selama ku hidup, ku mau menyembah,
sebab Engkau sangat berarti bagiku. Amin, haleluya. Yang terbaik yang ada padaku ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin, haleluya. Yang terbaik yang ada padaku ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.